membuat waktu Nederland. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang untuk beribadah di hadirat Tuhan. Kita imani, yakin, percaya bahwa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan pada pagi hari ini masih ada dan nyata dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Imani, kita yakini kuasa, mujizat, kesembuhan apapun pasti terjadi dalam kehidupan kita, asalkan kita yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah akan terlambat. Bagi yang percaya, mari kita angkat tangan dan kita beri tepuk tangan bahwa Tuhan Praise Yesus the Lord. sangat baik dalam kehidupan kita. Memulai pada ibadah pagi hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja sesi Zoom online hari Minggu, yaitu tanggal 3 Desember tahun 2023 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman dan Nederland. Yang pertama host saya Bapak Lukas Tanto, yang kedua worship leader oleh worship leader pembicara Pastor George Sarbunan, yang ketiga doa prophetik Ibu Rosalin dari Jerman, yang keempat pengumuman Bapak Bruri di Kuala dari Jerman, yang kelima doa berkat oleh Pastor George Sarbunan, dan yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan ibadah pada pagi hari yang indah ini di hari Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023. Dan sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, di minggu yang indah ini, kami kembali bersama-sama bersaudara untuk kembali datang untuk beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini menjadi satu keinginan dan kerinduan dalam kehidupan kami. Perjumpaan yang indah, persekutuan yang indah antara kami sebagai anak-anak-Mu dengan Engkau ya Tuhan. Melalui ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin memuji, menyembah, meninggikan, muliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadikan upaya yang harum bagi nama-Mu. Dan Engkau yang ibadah kami ini dari awal pertengahan pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami. Engkau jamah mereka, urapi mereka, bangkitkan semangat mereka. Biarlah roh-Mu menyala-nyala ada di dalam kehidupan mereka pada pagi hari. Untuk kembali bersama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami ini. Kami tak bisa hanya di dalam Bapa, Putra, Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa. Tuhan, mari saudara sekalian kita akan menaikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Yang luar biasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terpujilah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Oke, kita angkat pujian ini bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik di dalam kehidupan kita. Dan ada hari ini benar-benar karena anugerahnya Tuhan ya di dalam kehidupan kita sekalian. Oh Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan selama-lamanya di dalam satu nama yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cintakan selalu. Ku tinggikan,
ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau Ku memujimu. mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Selama-lamanya kita naikkan satu pujian lagi ya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami semua. Terima kasih Yesus, haleluya. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami datang untuk memuja-Mu Tuhan. Kau yang luar biasa. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tanah-Mu, sembah dan puji penuhi tanah-Mu, sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Kami datang sujud menyembah, sembah dan puji penuhi tanah-Mu selamanya, sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu, sembah dan puji penuhi tanah-Mu, sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Raja sampai selama-lamanya. Haleluya, saatnya Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai
Kami berharap senantiasa kepadamu Tuhan. Haleluya, Jesus Christ. Oh, mari angkat pujian bagi Tuhan. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelangku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Bersama katakan, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalamkah janjimu. Haleluya, katakan sama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ini doa kami. Haleluya, ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan mengalir di dalamku. Haleluya. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan mari kita satu dalam doa, saudara-saudara sekalian ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo. Dipersilakan, ADC. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Sekali lagi kami mau datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, sambil mengucap syukur, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan beri. Sampai pada jam dan saat ini, Ya, Yesus. bahkan kami masih boleh bangun lagi di pagi hari. Engkau memberikan kami berkat terbesar, terdahsyat ya Tuhan. Kami masih boleh menikmati hadirat-Mu dengan napas yang baru, kesehatan, Ya, kekuatan Yesus. baru di hari yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Makasih, juga Yesus. akan memberkati kami dengan firman kebenaran-Mu. Jamah setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terlebih urapi setiap kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi ya Tuhan, agar benar-benar hati dan pikiran Tuhan Ya, terpancar dan Ya. tersalurkan ya. di dalam hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu yang ada di dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Yesus. Kami membutuhkan Engkau. Benar. Firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Amin. Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Yes, Lord. Kami boleh melangkah sepanjang hari ini, mulai pagi, siang, sore, sampai malam nanti. Untuk itu beri kami firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan lewat firman yang akan kami dengar. Sekali lagi kami mau serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu. Pakai hamba-Mu, Amin. urapi hamba-Mu. Karena kami percaya Engkau akan berbicara buat kami yang sungguh-sungguh datang untuk merindukan Engkau lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, praise the Lord. Terima kasih Ibu ADC untuk doa yang sangat indah ya di pagi hari ini. Mari saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Kita akan melihat firman Tuhan ini sebagai nats Alkitab kita ya di pagi ini.
dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-12 di ayat yang ketiga ya. Dan nanti Pak Lukas ya akan memperdengarkan ayat-ayat ini bagi kita sekalian. Kisah Rasul 3, 11 ayat 3, 12 ayat 3 ya. Kisah para Rasul 12 Ya. ayat 3. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kemarin kita baru menyelesaikan Kisah Rasul pasal 11 dan pagi ini kita sudah masuk di pasal yang ke-13 ya. Dikatakan pada saat ini seorang raja ya, raja yang berkuasa di ayat sebelumnya di situ siapa namanya Herodes ya. Ini kira-kira pada waktu itu Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ayat 2, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dan dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, nah ini dia, tak mau menjadi-jadi. Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus waktu hari raya roti tidak beragi. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang akan kita bahas di pagi hari ini, saudaraku ya, tentang hikmat Tuhan ya, ajaibnya hikmat Tuhan di masa sulit, saudaraku. Ini yang kita akan bahas. Dan Kisah Rasul pasal 12 ya, kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga pagi ini yang kita akan bicarakan, saudaraku. Jadi tema saya di pagi hari ini adalah hikmat Tuhan di masa sulit. Mengalami masa sulit itu semua orang pasti mengalaminya. Masa sulit itu macam-macam. Sulit dalam hal apa? Dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi, dalam hal hubungan-hubungan yang sedang bermasalah, atau dalam hal berbagai macam ya sisi-sisi kehidupan ini ada masa-masa sulitnya. Tetapi yang dimaksudkan sesuai dengan konteks ini, saudaraku ya, mengalami masa sulit itu ketika orang mengalami intimidasi, mengalami aniaya, seperti yang tadi dikatakan dalam ayat-ayat ini, saudaraku, Kisah Rasul 12 ini, pada saat saudara-saudara Yakobus sudah dibunuh, kemudian mereka Herodes menyuruh untuk menahan Petrus. Petrus ditahan dalam penjara dan Petrus pun akan dibunuh mengalami nasib yang sama seperti temannya yaitu Yakobus. Mereka semua ini adalah murid Tuhan. Ya, mereka sudah mengalami bagaimana perjumpaan dengan Tuhan, saudaraku. Di pasal-pasal sebelumnya kita telah mengikuti ya, saudaraku, sampai pada waktu mereka bagaimana mengalami Pentakosta, pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem, dan bagaimana Petrus mulai berkhotbah dan langsung saudaraku 3.000 orang bertobat sekali dia berkhotbah ya di hari Pentakosta. Itu dahsyat sekali. Saudaraku, itu masa-masa yang sangat menyenangkan. Tetapi Tuhan juga pun izinkan mereka mengalami masa-masa sulit ya. Kemarin kita sudah membahas ketika itu mereka ada berkumpul di Yerusalem. Dan di Yerusalem ini tempat mereka beribadah bersama-sama karena di sana ada bait Allah yang dibangun Salomo, Raja Salomo ya, raja ketiga di Israel. Dan soal kasih Tuhan, mereka datang dari berbagai daerah, mereka pergi ke Yerusalem untuk beribadah di situ karena ada bait Allah. Namun saudara, baik murid-murid Yesus mereka kumpul sana, rasul-rasul, dan Tuhan punya cara supaya mereka tidak kumpul di situ. Tuhan ingin supaya mereka harus menyebar ke seluruh wilayah negeri untuk mereka memberitakan Injil. Dengan cara apa? Tuhan izinkan mereka mengalami penganiayaan ya, seperti yang kita sudah jumpai pagi ini dalam Kisah Rasul 12, saudaraku. Herodes bertindak makin keras. Mereka tersebar kemana-mana di luar Yerusalem, seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku pertama di Yerusalem, kemudian seluruh Yudea, lalu kemudian Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan luar biasa, Injil tersebar kemana-mana, saudaraku. Dan ini memang terkadang Tuhan izinkan masa sulit lewat penganiayaan ini, saudara. Jadi kalau kita lihat di
Abad ini ketika gereja mulai diintimidasi, diserang, saudaraku, dan hamba Tuhan dibunuh, kemudian umat Tuhan dikejar-kejar, diintimidasi, itu justru kekristenan makin tersebar, makin menyebar luas kemana-mana. Karena berita Injil Kerajaan Allah yang diberitakan ini luar biasa. Sekarang dengan zamannya teknologi, era digitalisasi, orang pakai internet, mereka bisa mengakses berbagai macam kejadian dari seluruh dunia. Mereka bisa melihat kejadian apapun, semua bisa diketahui di situ ya. Saudara terkasih Tuhan, dan orang-orang yang belum mendengar Injil, mereka bisa lihat di YouTube itu. Banyak mereka yang akhirnya percaya Tuhan Yesus. Ya, kita berdoa juga melalui acara Zoom kita ini di pagi hari ini. Saudara, Injil Kerajaan Allah bisa disebarluaskan. Jadi caranya bagaimana supaya Injil bisa disebarluaskan, Bapak Ibu? Nah, tentunya semua kita ikut berpartisipasi ya, saudaraku. Jadi saya minta untuk kita semua memberikan dukungan bagi channel ini, saudaraku, supaya channel ini bisa berkembang. Kemarin Ibu Sinta beritahu saya sudah itu bertambah anggotanya ya. Selamat pagi, Bu Wace sudah bersama kita. Bertambah anggotanya. Jadi saudara bisa masuk ke YouTube, ketik aja Sinta Ninik ya, Sinta Ninik. Jadi kalau nanti saudara ketik Sinta Ninik, di situ nanti muncul kita punya rangkaian acara ya, dari mulai masuk di YouTube ini, saudara bisa ikuti, kasih tanda like, kalau belum dikasih subscribe, kasih subscribe dulu, dan kalau bisa saudara bisa sebarkan ini lagi ya, berita Injil ini kepada teman-teman yang lain, dan ini biar diviralkan, saudara. Supaya channel ini berkembang, bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, karena di dalam acara ini, live streaming lewat Zoom ini, selalu khotbah-khotbah pengajaran firman secara berurutan, secara berseri. Ya, dan saya yakin bahwa ini akan membuat kita semakin memahami akan rahasia-rahasia ini, saudaraku. Oke, dan mari kita akan pelajari tentang tema yang akan saya angkat di pagi ini, yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu hikmat ajaib. Hikmat ajaib itu tentunya hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia ya. Hikmat ajaib di masa sulit. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 12 ayat 1-3, saudaraku. Dan saya percaya bahwa dari ayat-ayat tersebut, kita akan menemukan di sini tentang hikmat ajaib, saudaraku, di masa sulit. Dan siapakah orang yang mengetahui hikmat ajaib di masa sulit? Mari kita lihat yang pertama, saudaraku. Kita belajar, saudara, ciri-ciri orang yang memiliki hikmat ajaib di masa sulit. Ya, sulit seperti yang dialami oleh rasul-rasul Tuhan, murid-murid Yesus. Seperti Yakobus sudah dibunuh, Petrus sudah ditahan. Dan disinilah Tuhan ingin kita memiliki hikmat ajaib ketika kita mengalami masa sulit atau keadaan-keadaan di mana kita terintimidasi, suatu. Yang pertama, ciri-ciri orang yang memiliki hikmat ajaib di masa sulit itu dia adalah orang yang mengakui. Mengakui bagaimana? Dia mengakui bahwa Tuhan berkuasa. Dia lebih tahu apa? Di waktu iblis adalah musuh kita, dia memakai penguasa untuk bertindak kepada jemaat Tuhan. Mari kita lihat dalam Yakobus 12 ayat 1 ini. Kisah Para Rasul 12 ayat 1. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Amin. Amin. Jadi saudara lihat, iblis pakai penguasa, saudaraku, untuk sebagai kaki tangannya untuk apa? Saudaraku, mendatangkan intimidasi, penganiayaan, saudaraku, yang akan dialami oleh para pengikut Kristus ini, saudaraku. Ya, jangan kaget. Suatu hari kita akan lihat penganiayaan akan terjadi, saudaraku. Pembantaian, pembunuhan, saudaraku. Ini iblis bekerja dengan begitu luar biasa untuk mau mengintimidasi anak-anak Tuhan. Dan Alkitab berkata orang tidak akan tahan imannya. Mereka akan bisa menjadi murtad, saudaraku. Gara-gara masa-masa kesengsaraan ini, saudaraku, orang banyak tidak tahan uji. Sehingga akhirnya mereka bisa meninggalkan imannya kepada Tuhan. Saudara, karena itu hikmat ajaib di masa sulit ini, ciri yang pertama itu bagi orang yang mengakui. Dia mengakui Tuhan berkuasa. Siapa percaya bahwa Tuhan berkuasa? Lebih berkuasa dari iblis yang memakai kaki tangannya untuk
menganiaya orang di masa sulit, ya jemaat Tuhan. Ya, kita percaya Bapak Ibu, ini yang pertama. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, percaya tidak percaya, setuju tidak setuju. Ini janji Tuhan, firman Tuhan sedang digenapi. Ya Bapak Ibu, ini masa-masa penampian, masa-masa di mana ujian demi ujian itu dihadapi oleh orang-orang percaya. Nah, karena itu orang-orang percaya yang tidak penuh Roh Kudus, tidak penuh dengan firman Allah, mereka dengan mudah sekali bisa meninggalkan imannya kepada Tuhan. Saya berdoa supaya semua kita menjelang kedatangan Kristus, kita jangan sampai melepaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Sebab Alkitab berkata dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati, bukan setengah mati, sampai mati, sampai akhir hidupmu, sampai ajal, sampai kematian datang menjemputmu. Saudara-saudara, baru engkau bisa diselamatkan, ya. Syukur-syukur kita tidak mengalami masa-masa kesengsaraan waktu Yesus datang, kita mengalami rapture, diangkat untuk bertemu dengan Tuhan, ya, di dalam awan-awan, saudaraku, ya. Namun orang-orang yang sudah mati mendahului kita, mereka yang pertama-tama lebih dulu bangkit untuk menerima hidup yang kekal. Amin. Sebagaimana saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, sahabat-sahabat orang tua yang sudah mendahului kita, saudaraku. Mereka yang mati di dalam Tuhan pertama-tama dibangkitkan Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Baru setelah itu kita yang masih hidup ini, kita akan diangkat oleh Tuhan apabila kita tetap setia, tidak meninggalkan Yesus. Namun orang-orang yang meninggalkan Yesus, Bapak Ibu sekalian, mereka, saudaraku, tidak akan bisa mengalami rapture. Mereka akan mengalami masa-masa sulit, kesengsaraan yang begitu luar biasa. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, saudaraku, itu darah manusia yang mengalir begitu banyak, bahkan jutaan orang itu, saudaraku, itu darahnya mengalir itu setinggi seperti leher kuda, saudaraku. Jadi betapa orang mengalami penyiksaan yang luar biasa, sehingga darahnya itu makin bertambah, aliran darah mengalir terus. Saudaraku, itu mengerikan sekali, ya. Kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita semua di hari-hari ini. Yesus sudah berpesan, kamu jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak bisa membunuh roh dan jiwamu. Takutlah kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, tetap setia. Karena Tuhan bukan cuma bisa membunuh tubuhmu, tapi bisa membunuh jiwa dan rohmu. Maka itu Bapak Ibu, roh dan jiwa kita ini milik Tuhan, ya saudaraku. Manusia tidak bisa membunuh roh kita, jiwa kita. Hanya bisa membunuh tubuh. Karena kita tidak usah takut. Yang murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan, mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Tapi saya percaya roh kemuliaan itu ada di dalam diri mereka, ya. Oke, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua tentang hikmat ajaib di masa sulit. Yang kedua itu ada pada orang yang ini, saudaraku, yang menguatkan hatinya pada saat dia melihat iblis memakai penguasa untuk, saudaraku, yaitu musuh membunuh murid-murid Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul 12 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 12 ayat kedua, ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Amin. Nah ini Bapak Ibu, kenapa ia membunuh? Karena iblis memang itu adalah pembunuh manusia, saudaraku. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 Yesus bilang pencuri datang hanya untuk mencuri, yang pertama. Yang kedua membunuh, lalu yang ketiga membinasakan, destroy. Iblis datang untuk mencuri, yang pertama. Yang kedua membunuh, lalu yang ketiga membinasakan. Oh, saudara-saudara terkasih Tuhan, karena itu sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan, hikmat ajaib di masa sulit ini, saudaraku, ada pada orang yang menguatkan hatinya. Nah, kenapa menguatkan hatinya? Hati ini harus dikuatkan supaya hati tidak gentar, hati tidak goyah, hati tidak lemah, saudaraku. Dan Alkitab berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, penting hati ini bisa dikuatkan. Nah, cara menguatkan hati bagaimana? Diisi setiap hari dengan firman Tuhan. Karena hati kita ini tempat di mana Tuhan berdiam, Tuhan bertakhta. Ini perlu diisi dengan firman Tuhan. Sehingga firman yang adalah makanan bagi roh kita, makanan bagi jiwa kita, membuat hati kita ini kuat. Hati kita teguh, tidak tergoyahkan, saudaraku. Sekali kita pilih Yesus,
Sekali kita cinta Yesus, tetap pilih Yesus, cinta Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun ada penganiayaan, bahkan sampai pun mati, saudaraku, tidak sampai menyangkal Yesus. Oh, haleluya. Tubuh ini akan kembali ke tanah, saudaraku. Karena tubuh diciptakan dari debu tanah, namun roh dan jiwa pulang kepada Tuhan, saudaraku. Dan di sana pun Tuhan kasih tubuh kemuliaan, saudaraku ya. Tubuh kemuliaan, wajah yang sama, tetapi tubuhnya sudah beda, bukan tubuh daging, tubuh dosa ini yang sudah terkontaminasi dengan penyakit. Tapi tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, saudaraku. Untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Sorga tempat yang suci, tempat yang kudus, saudaraku. Dia steril dari segala kuman, dari segala penyakit dan dosa. Ya, karena itu tubuh jasmani ini harus ditanggalkan, harus ditinggalkan, harus dibuang, dan tubuh yang baru yang Tuhan berikan, yaitu tubuh kemuliaan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita perlu menguatkan hati dulu. Hati ini penting, saudaraku. Jadi kita sudah tahu bagaimana cara menguatkan hati, saudaraku, yaitu dengan firman Tuhan. Dalam Yosua pasal 1 ayat 6 dan 7, di sana disebutkan beberapa kali, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita dengar. Itu hati kita jadi teguh, hati kita jadi kuat. Amin ya. Kadang-kadang orang menjadi hatinya lemah, itu kenapa? Karena dia jarang memberi makan hatinya dengan firman. Dia jarang memberikan minuman bagi hatinya dengan firman, saudaraku. Karena firman itu makanan bagi roh kita dan juga minuman bagi roh kita, ya. Makanan rohani dan minuman rohani. Nah, ini perlu dikuatkan, saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga, hikmat Tuhan di masa sulit, hikmat ajaib di masa sulit. Itu ada pada siapa, saudaraku? Yang ketiga, ciri yang ketiga nih, ada pada orang yang menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mana? Tuhan Yesus yang sanggup untuk melindungi dirinya dari ancaman musuh ini. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 12 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 12 ayat ketiga, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Amin. Amin. Ketika ia melihat, ini Herodes yang sudah membunuh Yakobus, saudara Yohanes itu, ia melihat bahwa hal itu, perbuatan dia membunuh Yakobus itu, menyenangkan hati orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak suka dengan Yesus, tidak suka juga dengan murid-muridnya, saudaraku. Apa yang terjadi? Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Saudara tahu, Petrus ditahan di penjara, nanti ujung-ujungnya apa? Petrus akan mati juga. Mati dengan cara dibunuh, saudaraku. Nah, ini satu roh kekejaman, roh kekejian ini yang sedang menguasai orang-orang di luar Tuhan. Orang-orang dunia, orang-orang berdosa. Ya, terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Saudaraku, iblis itu adalah seorang pembunuh manusia, dan dia pakai kaki tangannya lewat penguasa ini untuk bertindak seperti itu. Saudara terkasih Tuhan, karena itu hikmat ajaib, hikmat Tuhan di masa sulit ini ada yang ketiga pada orang yang menyerahkan dirinya. Ya, kita serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, tangan Tuhan Yesus. Kenapa dalam tangan Tuhan Yesus? Karena Yesus inilah yang sanggup melindungi kita. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati, saudaraku. Bahkan saya percaya, kalaupun sudah mati pun, Tuhan untuk sanggup membangkitkan orang-orang yang mati karena penganiayaan, karena dibunuh ini. Saudara kasih Tuhan ya, namun tubuh mereka adalah tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Oh, luar biasa. Amin, saudaraku ya. Jadi ini rahasia kita belajar hikmat ajaib di masa sulit. Yang pertama apa tadi, saudaraku? Yang pertama itu adalah mengakui bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, ya. Dia lebih tahu di waktu iblis mulai bertindak ya dengan keras kepada jemaat-jemaat Tuhan. Yang kedua, yaitu menguatkan hati pada saat dia melihat iblis pakai penguasa, yaitu musuh kita ini, untuk membunuh murid-murid Tuhan, ya. Itu iblis musuh kita, dia pakai penguasa, saudara. Lalu kemudian yang ketiga, dia menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sanggup untuk melindungi dari ancaman musuh. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudara-saudara sekalian. Ini dia hasilnya dari hikmat ajaib di masa sulit.
Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia ada dalam segala pengetahuan Tuhan, Tuhan yang sanggup untuk menolong dia. Mari kita lihat Kisah Rasul 12 ayat yang ke-1. Kisah Para Rasul 12 ayat ke-1. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Amin. Ya, pada waktu Herodes ini penguasa bertindak dengan keras. Kira-kira Tuhan tahu nggak apa yang Herodes lakukan? Waktu Herodes bertindak itu Tuhan tahu nggak? Tahu, saudaraku. Nah, karena itu orang-orang percaya yang taat pada firman Tuhan, artinya orang-orang yang punya hikmat ajaib di masa sulit ini, saudaraku, dia ada dalam segala pengetahuan Tuhan. Ya, pengetahuan Tuhan itu dalam bahasa yang kita pelajari di kampus ya, bahasa teologi itu adalah omniscience. Omniscience itu artinya Tuhan itu maha tahu. Jadi Tuhan tahu hari ini ketika engkau dan saya sedang susah, sedang sedih, sedang khawatir, sedang takut. Mungkin suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu, anakmu tidak tahu, orang tuamu tidak tahu apa yang ada dalam pikiran dan hatimu. Tuhan itu maha tahu, saudaraku. Bahkan dia tahu apa yang akan terjadi 5 menit kemudian setelah kebaktian ini selesai. Dia tahu apa yang akan terjadi di malam nanti. Dia tahu apa yang terjadi di hari esok dan seterusnya. Jadi semua kita orang-orang percaya yang saudaraku memiliki hikmat ajaib di masa sulit ini, kita semua ada di dalam segala pengetahuan Tuhan ya. Dia tahu apa yang kau perlukan, dia tahu apa yang kau butuhkan, dia tahu apa yang kau doakan, dia tahu apa yang menjadi kerinduan hatimu. Dia tahu. Karena itu tak ada yang tersembunyi bagimu. Jadi saudaraku semua terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa disembunyikan. Tuhan melihat segala yang terjadi. Bahkan ketika engkau dalam beban yang berat sekalipun, Tuhan tahu, saudaraku ya. Dia tahu ketika hari ini hatimu dalam keadaan goyah, hatimu dalam keadaan gelisah, dia tahu, saudaraku. Karena itu kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang maha tahu, kita mau tinggal dalam segala pengetahuan Tuhan ya. Dan Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebagai orang tua, jangan engkau khawatirkan anak mantu cucumu, doakan mereka. Tuhan tahu, Tuhan sudah merancangkan bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Untuk apa? Mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Saudara, saya bersyukur sekali, Tuhan tahu, saudaraku, ya, apa yang saya doakan anak-anak saya ini, sehingga yang nomor 2 ini, saudaraku, puji Tuhan, di Petra, dia, saudaraku, dia punya semangat belajar yang tinggi. Sehingga akhirnya dia punya nilai paling tinggi dari semua rekan-rekannya, saudaraku ya. Karena saya selalu berkata yang positif, saya bilang kamu anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang jenius, kepintaranmu, kebrilianmu, kejeniusanmu melebihi di atas rata-rata, saudara-saudaraku. Saya berkata 10 kali lipat, 100 kali lipat. Terus saya berkata seperti itu, ya, bahkan 1000 kali lipat. Oh, dan puji Tuhan, dia kirim hasil, saudaraku, ya, laporan dia tentang bagaimana dia mengikuti tes, ujian, apa segala macam, nilainya paling tinggi. Dan itu ketika dia sekolah masih di Kediri, di SD, SMP, SMA, saya selalu doakan dia, ya. Dan puji Tuhan, anak ini nilainya paling tinggi. Kita doakan supaya dia bisa mengikuti ya pendidikan di mana, di Universitas Petra dengan baik, nilainya juga selalu terbaik ya. Karena saya setiap pagi saya kirim firman buat anak-anak supaya bisa memberi makanan rohani bagi roh mereka, bagi jiwa mereka, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan dengan iman itu terjadi. Ya, saudara, mari kita lihat hasil yang kedua. Ini dia. Hikmat ajaib di masa sulit, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak takut. Tidak takut apa? Tidak takut memberitakan Injil meski di masa penganiayaan. Di masa penganiayaan ini dia gunakan kesempatan memberitakan Injil. Mari kita lihat Kisah Rasul 12 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 12 ayat kedua, yang menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Amin. Amin. Terkadang orang bisa jadi takut di masa sulit ini, mengalami penganiayaan, dibunuh, apalagi itu, saudaraku ya. Tapi di sini hikmat ajaib di masa sulit bagi orang percaya yang taat pada firman, dia tidak takut, saudaraku. Tidak takut.
saudaraku, untuk memberitakan Injil meski risikonya dia berada di masa penganiayaan ini, ya. Jangan takut, terus beritakan Injil, saudaraku. Injil kabar baik, kabar gembira, kabar kesukaan, kabar keselamatan, kabar pembebasan bagi orang-orang yang terikat dengan dosa, terikat dengan berbagai hal-hal yang duniawi. Injil itu bisa membebaskan mereka. Mari kita lihat yang ketiga. Haleluya. Yang ketiga, bagi orang percaya taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia semakin memberitakan Injil Yesus meski hidupnya terancam. Kita lihat ya, Yakobus 12 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 12 ayat ketiga. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, yang melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Amin. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Jadi Petrus ditahan di dalam penjara. Tujuannya apa? Nanti Petrus pun akan dibunuh seperti temannya yaitu Yakobus, saudara-saudaraku. Ya, tapi lihat di sini Petrus tidak pernah takut, dia tidak pernah gentar, dia semakin memberitakan Injil, ya, Injil Yesus. Meski hidupnya terancam, saudaraku. Bapak Ibu, saya beritahu untuk kita sekalian, Injil itu, saudaraku, adalah kekuatan Allah yang memberi kita kekuatan di saat kita mempelajari Injil, membaca Injil ini, dan kita merenungkan Injil firman Tuhan ini, dan dia memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu melewati setiap situasi dengan baik, ya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita sekalian. Haleluya. Oke, Ibu Wace akan berdoa ya untuk firman Tuhan di pagi hari ini, dan nanti Ibu ADC ya akan menaikkan doa profetik, lalu kemudian Bapak Lukas akan menyampaikan pengumuman bagi kita sekalian. Ya, ya, baik, kita akan berdoa. Oke, baik, silakan Pak Lukas akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Ya, terima kasih Tuhan Yesus buat firman di pagi hari yang indah ini yang boleh kami terima pada minggu yang indah hari ini ya Tuhan, yaitu mengajarkan pada kami hikmat ajaib di dalam masa-masa kesulitan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami untuk kami mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Ya. Dia lebih tahu akan setiap permasalahan, pergumulan di dalam setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Engkau memberikan hikmat ajaib di waktu, bahkan menguatkan hati kita pada saat Ya, menghadapi kuasa setan iblis yang mengganggu kehidupan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahkan di dalam hikmat ajaib di masa kesulitan kami, Engkau mengajarkan kepada kami untuk menyerahkan dirinya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, sanggup melindungi dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu biarlah terpatri di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami tetap yakin percaya bahwa di masa kesulitan kami, Engkau memberikan hikmat yang ajaib kepada kami ya Tuhan. Untuk kami tetap terus tidak takut dan tidak khawatir di dalam kami menjalani kehidupan kami hari-hari kami bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan, Ya, memberkati kami, tambahkan hikmat marifat-Mu yang dari surga turun terus atas hamba-Mu ini, biarlah dibagikan kepada kami sebagai umat-umat-Nya yang ada di gereja CLCC ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan umur panjang ya, sehat selalu. Yesus. Amin, amin. Kekuatan semangat terus yang menyala-nyala di dalam rohnya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga istri dan anak-anaknya dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapak, terpujilah Kau selama-lamanya. Ini doa kami, ucapan syukur kami buat firman-Mu yang ditaburkan pada pagi hari ini buat kami. Terpujilah Kau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Nah, silakan host kita. Ya, makasih Pastor John buat firman-Nya pagi hari ini. Ditaburkan pagi hari ini buat kita melalui hikmat yang ajaib, di mana di dalam masa-masa kesulitan kita percaya bahwa
kuasa Tuhan nyata dan bagi kami. Amin. Terima kasih Pastor John, Tuhan Yesus memberkati Praise Pastor the John. Lord. Amen. Dan kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu doa prophetik yang seharusnya Ibu Rosalin yang akan digantikan oleh Ibu Adece. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Adece untuk menaikkan doa prophetik. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Lukas. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Pemerintah perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Yes. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu ADC. Terima kasih. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Adece buat doa profetik yang dinaikkannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bu Adece bersama keluarga besar yang ada di Surabaya. Dan Ya, kita Pak akan, Lukas, sama-sama. Tuhan berkati. ya Tuhan berkati. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692999 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam Jumat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada semua jemaat gereja CLCC, harap mendengarkan dan mempelajari lirik kata-kata lagu 1000 Lilin mulai dari sekarang. Lagu tersebut dikirim ke grup CLCC Zoom dalam bentuk video. Semua harap rajin mendengarkan dan berlatih sampai hari ibadat Natal CLCC tiba. Kami mengundang Bapak dan Ibu hadir dalam ibadat Natal CLCC hari Sabtu sore tahun 2023 yang diadakan pada Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.
Tempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MB 68, Pondok Chandra Indah. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu, dan setiap yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan saudara semua mendukung acara ibadah sesi Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Desember 2023, Pastor John Selbona dan keluarga besar Gereja Sesi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusuri hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja Sesi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih, Amin. Pastor John. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, ibadah kita pagi hari ini sudah berjalan dengan penuh sukacita. Kita yakin percaya bahwa hadirat Tuhan, kuasa mujizat Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Khususnya pada ibadah pagi hari ini, kita percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sudah diberikan penghiburan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Adece yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini di dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati Ibu Adece, diberikan umur panjang, sehat, segar, kuat, semangat bersama anak mantu cucu keluarga di Surabaya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Adece. Demikian juga kepada Ibu Huace. Terima kasih buat kehadirannya. Kirim salam buat Bapak Kim Sun. Diberikan kesembuhan, kesehatan buat Bapak Kim Sun. Tuhan Yesus memberkati Ibu Huace. Demikian juga Ibu Sinta, Adik James, Johan, Cindy. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga kepada Pastor John Sabunan. Terima kasih banyak sudah melayani kita pada ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Dan saya kembalikan kepada Pastor John untuk memimpin doa berkat buat kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Pastor John. Amin. Terima kasih Pak Lukas, host kita yang luar biasa ya. Sudah memimpin ibadah kita pagi ini sampai selesai. Dan kita sebagai rasa syukur kita mau menaikkan pujian ini. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tidak pernah berkesudahan, kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Amin. Haleluya. Kita pujikan pujian ini sama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes. Haleluya. Semua katakan, masuk ke
gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kita sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu. Pagi ini semua kita memberkati bangsa Israel di dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau bangsa Israel, engkau bangsa pilihan Allah, bangsa yang kudus bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Allah menyertai engkau. Dan kami percaya setiap orang pagi ini yang memberkati bangsa Israel, dia pun juga diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu, atas keluargamu, anak cucu keturunanmu, dan juga atas kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, atas karir, pekerjaan, bisnismu, semua diberkati Tuhan. Dan juga untuk pelayananmu juga diberkati Tuhan. Tuhan buat engkau berhasil dan tidak akan gagal, buat engkau menang dan tidak akan kalah, buat engkau beruntung dan tidak akan mengalami kerugian, buat engkau mengalami kemunculan, bukan kemalangan, tetap sehat, tidak sakit, tetap kuat, tidak lemah, dibuat Tuhan naik dan tidak turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Segala berkat bangsa-bangsa tercurah atas kehidupanmu, bahkan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang atas kehidupanmu, dan biarlah segala keturunan di muka bumi menyebutkan engkau sebagai orang yang diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati Ibu Wace, memberkati Pak Lukas, memberkati Ibu ADC, memberkati juga Ibu Sinta dan semua anak-anak semua yang hadir pagi ini. Tuhan memberkati juga kebaktian sebentar, ya Tuhan jam 10, jam 11 di ya Tuhan Surabaya dalam acara pemberkatan nikah Saudara Roli dan juga Saudari Gita. Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik, semua teman-teman yang juga ambil bagian di dalamnya Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan dan juga perlindungan, dan semua bisa berkumpul tepat pada waktunya. Dan Tuhan memberkati acara prosesi ini, semua rangkaian acara dari awal sampai kesudahannya. Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik, damai sejahtera atas keluarga yang berbahagia di hari ini, keluarga Lubis dalam nama Yesus, dan juga semua anak-anakmu yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan pagi ini. Tuhan sertai, siang ini juga Tuhan sertai, dan juga berkati kebaktian nanti malam, dan juga berkati kebaktian sepanjang minggu ini, dan juga berkati kebaktian Natal tanggal 9 di Pondok Chandra Indah. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan menolong Ibu Wace yang juga bersama Pak Kim Sun, memberikan perlindungan, kekuatan, kesembuhan baginya, dan untuk penjualan rumah kami percaya Tuhan sudah siapkan pembelian terbaik dengan hasil dengan harga yang sangat memuaskan. Dalam nama Yesus kami juga doakan untuk penjualan hotel yang ada di Tretes yang di tanggal
menangani Pak Lukas, berkirim pembeli yang terbaik dengan harga yang tepat, harga yang memuaskan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Percaya Tuhan sudah berkati semua yang hadir pagi ini, Ibu ADC, dan semua keluarga yang hadir pagi ini, semua juga sudah diberkati. Mari terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat hari Minggu ya. Memberkati Bu Wace, Pak Lukas, Bu ADC. Terima kasih buat pelayanannya ya. Semua kita. Ya, Pak Lukas itu di jalan itu ya, jalan di Penogoro nomor 154 sebelum flyover. 154. Sebentar saya lihat. Saya dikasih tahu. Ya, Hotel ya, Pastor? restoran Mahameru. Mahameru? Ya, restoran Mahameru di jalan di Penogoro ya. Siap, Pastor. Ya. Oke, sampai kita ketemu nanti teman-teman. Tuhan berkati. Ya, jam 11 ya. Oke. Siap. God bless you, teman-teman. Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. Terima kasih Bu ADC. Bu Ya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Selamat hari Minggu semuanya ya. Bu Wace, Pak Kimson ya. Tuhan berkati semuanya. Menyertai Bu Sinta bersama Pastor John pada hari Amin, ini. amin. Perjalanan sampai di Surabaya. Ya, amin. Ah. Ya, bye.